Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua dan juga anak-anakku semua, saya sering merasa gelisah melihat perkembangan anak-anak kita. Kemana-mana yang terlihat adalah anak-anak semakin dekat dengan HP atau handphone, tetapi perlahan semakin jauh dari keluarganya sendiri. Di rumah-rumah suasana memang tampak ramai, tapi sebenarnya masing-masing sibuk dengan layarnya sendiri-sendiri. Anak-anak sibuk dengan gawainya, orang tua juga sibuk dengan gawainya sendiri. Kadang saya bertanya dalam hati, apakah kita sedang kehilangan makna rumah sebagai tempat pendidikan utama bagi anak-anak kita? Teknologi memang tidak salah. Handphone atau sering disebut gawe juga bukan musuh. Dunia digital juga membawa banyak manfaat loh. Misalnya anak-anak bisa belajar lebih cepat mengenai dunia yang lebih luas dan mereka mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Tetapi yang membuat saya khawatir adalah ketika teknologi akhirnya mengambil alih peran keluarga. Lalu apakah orang tua nantinya sampai akan kehilangan anak karena gawe ya? Ya, yang terjadi anak-anak sekarang lebih banyak belajar dari media sosial dibanding percakapan dengan orang tuanya sendiri. Mereka lebih percaya kepada tontonan internet dibanding nasihat orang tua atau keluarganya. Bahkan ada anak yang lebih nyaman bercerita kepada dunia maya dibanding kepada ayah dan ibunya sendiri. Bagi saya, ini bukan sekedar persoalan teknologi ya. Ini adalah persoalan pendidikan, persoalan budaya, bahkan persoalan masa depan peradaban kita. Karena itu menurut saya, orang tua harus kembali mengambil peran utama dalam pendidikan di rumah. Yang pertama, orang tua harus kembali menghadirkan komunikasi yang hangat di dalam keluarga. Rumah jangan hanya menjadi tempat tidur dan makan saja. Rumah harus menjadi tempat anak-anak merasa aman untuk berbicara, bertanya, bahkan menyampaikan kegelisahannya. Ingat, anak yang dekat dengan orang tuanya biasanya tidak mudah mencari pelarian negatif di luar rumah. Yang kedua, orang tua harus mendampingi penggunaan teknologi digital dan HP-nya pada anak-anaknya. Jangan semua diserahkan kepada HP. Anak perlu diarahkan mana tontonan yang baik, mana informasi yang bermanfaat, dan mana yang harus dihindari. Teknologi harus menjadi alat pendidikan, bukan justru mengambil masa depan anak-anak kita. Yang ketiga, orang tua harus menjadi teladan. Saya sering melihat orang tua melarang anak bermain HP, tapi dirinya sendiri terus memegang HP atau handphonenya. Bahkan sepanjang waktu. Padahal anak-anak sesungguhnya lebih banyak meniru perilaku dibanding mendengar nasihat. Kalau ingin anak suka membaca, ya orang tua juga harus membiasakan membaca. Kalau ingin anak santun dalam berbicara, orang tua juga harus memberi contoh kesantunan. Yang keempat, keluarga harus membangun budaya belajar di rumah. Belajar itu bukan hanya mengerjakan tugas sekolah loh. Belajar adalah membiasakan misalnya berdiskusi, bertanya, berpikir, menghargai pendapat,
dan juga membangun rasa ingin tahu anak-anak kita. Dan yang kelima, orang tua harus menanamkan nilai-nilai kehidupan dan karakter. Karena sesungguhnya keberhasilan anak bukan hanya ditentukan oleh tingginya nilai akademik, tapi juga oleh kejujuran, tanggung jawab, empati, disiplin, dan akhlaknya yang dalam kehidupan sehari-hari bagus. Saya percaya sekolah tetap paling penting dan juga guru tetap memiliki peran mulia. Tetapi pendidikan yang paling menentukan tetap berasal dari keluarga. Kalau rumah berhasil menjadi tempat tumbuhnya cinta, keteladanan, disiplin, dan komunikasi yang sehat, maka anak-anak kita akan lebih siap menghadapi perubahan zaman secepat apapun. Karena sesungguhnya masa depan anak-anak kita sedang dibangun setiap hari di dalam rumah kita sendiri. Tetap semangat, bermartabat, dan terus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.